secara emosional saya sangat menggebu-gebu mau menindaklanjutin para oten-oten itu meng-LP-kan ke Mabes Polri. Karena mereka cenderung sangat menghinakan. Ketika ada hujatan yang akan dilaporkan Ustadz, Tuan Guru mohon maaf, maka biasanya ini itu dikembalikannya begini. Itu dulu diperiksa karena orang muslimnya itu yang hujat kita pertama gitu. Jadi padahal kita menjawab. Ya iyalah. Polisi kita itu kan polisi yang pintar. Bukan polisi yang bodoh. Dia tahu bahwa ribuan tahun sebelum Al-Quran ada, kitab orang Yahudi sudah ada. 650 tahun sebelum Al-Quran ada, Alkitab sudah ada. Selama itu, pembaca Alkitab yang disebut Kristen tidak pernah bermasalah dengan pembaca Al-Quran yang disebut Muslim. Karena saat itu, belum ada Al-Quran dan Muslim. Saat Al-Quran belum ada, tidak mungkin Kristen melecehkan, menghina, dan menyalahkan Al-Quran. Kurang lebih 1.500 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan agama Muslim. Sejak saat itulah timbul perselisihan antara Kristen dan Muslim karena nama nabi-nabi di Al-Quran sama seperti nama nabi di Alkitab. Cuma kisahnya dan perlakuan nabi yang dikisahkan di Alkitab tidak sama dengan kisah nabi yang dikisahkan oleh Al-Quran. Ini perlu diketahui juga bahwa Alkitab orang Kristen itu adalah kitab orang Yahudi yang disebut Kristen Perjanjian Lama ditambah dengan kitab Perjanjian Baru. Nah, akibatnya Muslim yang percaya dan sangat yakin kepada berita Al-Quran yang beritanya bertentangan dengan Alkitab, menyalahkan, melecehkan, bahkan menghina Alkitab itu sendiri. Mereka sangat meyakini bahwa Alkitab itu palsu, sedang aslinya adalah Al-Quran. Yang walaupun Alkitab lebih dahulu ada, Al-Quran belakangan, yang palsu adalah kitab. Aslinya Al-Quran. Jadi pada umumnya ya, aslinya dulu muncul, baru muncul yang palsu. Tapi ini terbalik. Palsunya dulu ada, baru muncul aslinya. Inilah pemikiran teman-teman Islam. Debatur Muslim sangat yakin dan percaya kepada Al-Quran. Tetapi yang menjadi masalah adalah, walau sangat banyak ayat-ayat Al-Quran membenarkan berita Alkitab, misalnya Al-Baqarah 41, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Jadi Al-Quran itu sendiri, ini. Al-Quran ini sendiri, ini. Membenarkan Taurat, yaitu kitab orang Yahudi itu. Dibenarkan. Nah. Dan banyak lagi ayat-ayat seperti itu. Tetapi, walaupun dibenarkan, walaupun Al-Quran membenarkan berita dan ajaran Alkitab itu, berita dan ajaran Al-Quran itu sendiri bertentangan dengan berita Alkitab. Contohnya, kitab Yahudi atau kitab Perjanjian Lama memberitahukan bahwa Allah menciptakan manusia di bumi. Tetapi Al-Quran memberitakan bahwa Allah menciptakan Adam di surga. Jadi, membingungkan kan? Kedua, Alkitab memberitakan bahwa Yesus lahir di palungan dan mati tersalib. Tetapi Al-Quran memberitakan bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma dan tidak pernah mati tersalib. Dan masih banyak ajaran-ajaran Alkitab yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Nah, inilah membuat debatur Muslim bingung, tidak karu-karuan. Akibatnya, debatur Muslim sangat gigih dan tidak henti-hentinya menyalahkan Alkitab, melecehkan Alkitab, menista, dan menghina Alkitab. Maka Kristen pun yang sangat yakin kebenaran Alkitab akhirnya bertindak juga menjawab dengan menyalahkan berita Al-Quran, menghina dan melecehkan Al-Quran. Dan karena itu tidak jarang terjadi perang fisik antara Muslim dengan Kristen. Banyak manusia mati gara-gara agama.
Yang seharusnya agama itu membawa kedamaian, kesejukan. Nyatanya ini, kenyataan saat ini, banyak manusia mati karena membela Allah, karena membela agama. Seharusnya tidak. Harus kedamaian. Ya, itulah yang terjadi. Jadi jelaslah bahwa pemicu kegaduhan adalah Al-Quran sendiri. Seandainya isi Al-Quran tidak mirip berita Alkitab dan nama nabinya tidak sama dengan Nabi Alkitab, maka keributan-keributan dan dialog-dialog seperti yang terjadi saat ini tidak akan terjadi dan tidak akan pernah ada. Polisi kita sangat paham dalam hal ini. Itulah sebabnya polisi mengatakan, periksalah dahulu dirimu sendiri, karena muslimnya itu yang pertama menghujat dan menista kitab Kristen. Oleh karena itu, saudaraku debator muslim, untuk kedamaian kita antar umat beragama, saya menghimbau, berhentilah menyalahkan, menghina dan melecehkan Alkitab kami itu. Saudaraku debator Kristen, saya menghimbau, demi kedamaian kita umat beragama, berhentilah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingatlah ajaran Rasul Paulus yang tercatat di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari kita coba pikirkan hal ini dengan baik dan dengan pikiran yang jernih. Terima kasih.